Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silakan. Ustaz menanya dua perkara, Ustaz. Dalam sunnahnya kalau tentang sholat nih keduanya, Ustaz. Kalau kita ngangkat tangan di takbir itu katanya boleh sejajar dada atau sejajar telinga. Ini telapak tangan ini sejajar maksudnya apakah ujung jari kita sejajar dengan kira-kira telinga kita atau boleh telapak tangan ini, Ustaz? Sejajar di telinga tapi agak ke atas, itu gimana, Ustaz? Apa maksudnya? Kemudian Ustaz, apabila kita sholat setelah membaca Al-Fatihah, itu kita membaca surah setelahnya itu. Kalau biasanya kalau saya baca surah itu apabila di awal surah itu saya baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baru surah. Apabila itu potongan ayat mungkin Bapak atau pertengahan surah saya baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Demikian, Ustaz. Jazakallahu khairan atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Untuk pertanyaan yang pertama, di antara sunnah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, terutama dikala kita mengucapkan takbiratul ihram, kita harus membedakan antara takbir dengan mengangkat kedua tangan. Takbir itu adalah kalimat, yaitu Allahu Akbar. Sedang mengangkat tangan itu juga berbeda, sehingga disebut dengan takbiratul ihram. Itu adalah takbir yang menandakan kita masuk di dalam ibadah sholat, yang dibarengi dengan kita mengangkat tangan. Jadi dua hal yang berbeda, namun dalam satu keadaan yang kita sama-sama melakukannya. Kemudian dikala kita mengangkat kedua tangan kita, yang pertama tentunya jari jemari kita ini dirapatkan. Setelah itu, Nabi SAW mencontohkan kepada kita, kalau seandainya kita mengangkat tangan, maka bisa sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Apa makna sejajar? Yaitu ujung jari jemari kita ini yang sejajar dengannya. Ujung jari jemari kita ini sejajar dengan bahu kita atau sejajar dengan daun telinga kita. Berarti mana sejajarnya? Yaitu tangan atau ujung jari kita ini. Berarti sejajar dengan bahu atau juga sejajar dengan daun telinga kita. Itu merupakan di antara sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menandakan sejajar itu adalah ujung jari dikala kita mengangkat tangan kita sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, dikala kita membaca ayat, kita tahu ikhwatul Islam, dikala kita membaca Al-Fatihah, dianjurkan bagi kita untuk membaca basmalah. Sir atau jahar, itu perbedaan para ulama sejak dahulu kala. Begitu juga dikala kita ingin membaca ayat setelahnya, setelah kita membaca amin, apakah dianjurkan bagi kita membaca basmalah? Kalau seandainya di awal surat dianjurkan, namun tetap dengan disirkan, tetap dibaca basmalah, namun tidak dikuatkan. Begitu juga kalau seandainya kita membaca, sedangkan kalau seandainya kita membaca pertengahan surat, kita tahu sebenarnya ada para ulama yang mengatakan tidak mesti dibaca, terutama setelah amin. Kenapa tidak mesti dibaca? Karena kita ingat, dikala kita melakukan doa iftitah, kita membaca doa iftitah dengan berbagai macam versi, ada 4 atau 5 versi lafaznya. Kemudian setelah kita membaca doa iftitah, apa yang kita baca? Kita berta'awuz kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di sana setelah doa iftitah, misalnya kita memilih doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayai. Kemudian setelah itu apa yang kita baca? A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Itu artinya ta'awuz. Dan ta'awuz itu dikala kita sudah membaca, maka boleh bagi kita langsung membaca Al-Qur'an. Sehingga dikala kita membaca ta'awuz, kita membaca basmalah, kita membaca Al-Fatihah. Nah, setelah membaca Al-Fatihah, ada ayat yang berikutnya, maka tidak menjadi masalah kita langsung membaca ayat tersebut. Baik itu di awal ayat, ataupun di pertengahan ayat. Karena ta'awuz dengan bismillah, sudah kita ambil jatahnya di awal kita membaca surat Al-Fatihah. Sehingga dalam perkara ini, perkara yang tidak terlalu diperselisihkan oleh para ulama, karena memang di awal-awal setelah kita membaca doa iftitah, di sana sudah ada ta'awuznya, sehingga dikala kita ingin membaca ayat setelah Al-Fatihah, maka diberikan kepada kita kelonggaran dan kebebasan. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fikum.